mau rumah, kamu mempunyai mobil idaman, kamu mau uang seberapa banyak, dan kamu mau mempunyai pasangan yang sangat romantis atau pasangan yang memang sangat sempurna untuk kamu. You can achieve that using this book. Hi everyone, welcome back with Mirna in my channel. Hari ini aku akan bakal share sesuatu yang akan very useful for you, for all of you. Tapi sebelum itu aku ingin ucapkan terima kasih yang udah watch, subscribe, likes, and comments on my videos. Hari ini aku akan membahas sebuah rahasia besar yang sudah diketahui begitu banyak orang, dan begitu banyak orang telah mempraktekkan rahasia ini dan mereka benar-benar berhasil mendapatkan apa yang mereka mau. Jadi rahasia ini sebenarnya adalah sesuatu yang kalau kamu aplikasikan dan kamu praktekkan, kamu akan bisa mendapatkan apapun yang kamu mau. Kamu mau uang? Easy, gampang. Kamu mau kesehatan? You can practice this. Kamu mau mobil, kamu mau rumah, kamu mau mempunyai pasangan yang sempurna, you can do with this. What kind of a house do you want to live in? Do you want to be a millionaire? What kind of a business do you want to have? Do you want more success? What do you really want? So apa sih The Secret ini? Untuk mengawalinya dulu aku pernah join satu bisnis 12 tahun yang lalu, dan bisnis ini memperkenalkan aku dengan sebuah buku. Buku ini berjudul The Secret. So, apa sih isi buku ini? Kenapa sih sangat membantu orang? Jadi buku ini sebenarnya kalau untuk aku sendiri udah menjadi buku wajib, karena buku ini sangat membantu aku, dan juga sebenarnya buku ini udah membantu banyak teman-teman aku dan seluruh orang di dunia. Banyak sekali kalau kamu search di Google how effective, orang-orang penting yang mana saja yang telah menggunakan buku ini, you will get a lot of list. I couldn't believe all the people who knew this. They were the greatest people in history. Why doesn't anyone know this? All I wanted to do was share the secret with the world. Tetapi aku nggak akan cerita detail isi buku ini karena buku ini tebal. Aku akan menyimpulkan poin-poin penting dalam buku ini yang kalau kamu praktekkan nantinya kamu pasti berhasil untuk mendapatkan apa yang kamu ingin. So, pertanyaannya adalah, dari tadi aku ngomong the secret, rahasia-rahasia. So, what actually the secret is? Apa sih the secret ini? So, the secret ini adalah hukum tarik-menarik. So simple, hukum tarik-menarik. So what actually hukum tarik-menarik? Dalam video kali ini aku nggak akan bicara tentang teori-teori yang terlalu membingungkan, karena teori aja ya nggak penting gitu. Hari ini kita akan mempraktekkan teori itu. Jadi The Secret ini adalah hukum tarik-menarik. Intinya kalau kamu berpikir yang baik akan menarik sesuatu yang baik. Kalau kamu berpikir yang buruk akan menarik sesuatu yang buruk. Kalau kamu berpikir mempunyai kelimpahan uang, maka kelimpahan uang itulah yang akan datang kepadamu. Pentingnya untuk berpikiran positif, karena positif akan menarik sesuatu yang positif pula. Di dalam buku ini, menurut pengarangnya adalah Rhonda Byrne, itu pengarangnya namanya Rhonda Byrne. Menurut dia, tidak ada segala sesuatu yang terjadi coincidence atau kebetulan. Enggak ada yang kebetulan. Menurut dia, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita sebenarnya adalah refleksi dari pikiran kita di masa yang lampau. Kalau misalnya kamu lagi mikirin seseorang, hari ini kamu kepikiran dia, aku kepikiran si Anu, terus besoknya juga kamu kepikiran dia, terus esoknya lagi rupanya dia datang menelpon kamu, atau dia datang mengunjungi kamu. Kamu langsung bilang, kebetulan banget, aku baru aja mikirin kamu udah nelpon. Itu kalimat yang biasa terdengar ya. Tetapi di dalam buku ini artinya itu bukan kebetulan, tetapi karena apa yang kamu pikirkan, kamu berpikir tentang dia terus-menerus dalam satu hari itu menyebabkan dia datang menemui kamu. Ada juga kejadian seperti ini, kamu memikirkan sebuah benda, kamu kepengen beli sesuatu gitu, misalnya sebuah tas.
kamu pengen beli, terus kamu udah search dan ini itu, terus kamu lupakan, kamu nggak beli. Ternyata dalam beberapa hari kemudian kamu mendapatkan barang yang kamu inginkan, dan caranya mungkin bisa jadi ada yang memberikan kepada kamu sebagai hadiah, atau kamu juga udah beli tapi kamu nggak sadar bahwa itu adalah yang kamu inginkan sebelum ini. So it's actually a reflection of what you thought in the past. Atau satu lagi yang lebih ekstrim, yang lebih keren itu, kamu udah berpikir misalnya cita-cita kamu nih ini, terus kamu keep on searching again, apa kamu berpikir, kamu memikirkan itu, kamu bawa itu dalam mimpi, dan you keep on thinking about that. Terus udah berapa lama kamu juga udah ya something like kamu give up ya, kayak udah gitu, kamu tinggalkan, kamu lupakan. Setelah beberapa bulan, beberapa tahun, dengan nggak sadar ternyata kamu sudah achieve that goal, kamu sudah mencapai apa yang kamu inginkan. Pernah nggak? Coba sekarang semua pada reflect balik, kira-kira ada nggak sesuatu yang seperti itu? Kalau ada, tekan tombol like. Ada sebuah cerita tentang Oprah Winfrey. Kalau kamu tahu Oprah Winfrey, dia adalah seorang presenter terkenal di dunia. Jadi waktu dia masih muda, dia pernah membaca sebuah buku namanya The Color Purple. Setelah dia baca buku itu, dia sangat tertarik dengan buku ini dan dia mengimajinasikan dirinya sebagai seorang karakter di dalam buku itu. Jadi kalau buku itu diangkat sebagai film, dia sudah, aku akan menjadi karakter ini. Terus pada suatu hari, dia mendapatkan telepon, ada audisi film, tapi audisinya nggak dikasih tahu film apa. Setelah dia masuk ke dalam audisi itu, dia pergi ke audisi itu, dan ternyata audisi ini adalah audisi film The Color Purple. Lalu setelah beberapa minggu dia tidak mendapatkan telepon bahwa dia lulus, beberapa bulan juga enggak, terus dia sudah ready untuk give up, let it go, mimpi ini. Lalu dia mendapatkan telepon dari Steven Spielberg bahwa dia lulus dalam audisi film itu dengan karakter yang dia inginkan. Kalau kamu nggak percaya cerita ini, kamu bisa Google, benar nggak cerita ini. Lalu itu kejadiannya di tahun 1984, dan selama 20 tahun kemudian Oprah Winfrey tidak dapat menjelaskan sebenarnya apa yang terjadi, apakah itu kebetulan. Setelah dia berjumpa Rhonda Byrne, terus Rhonda Byrne explain what actually the secret is, dan dia memutuskan bahwa yes, that is the law of secret. Terus kamu pernah berpikir nggak bahwa gimana sih orang-orang kaya menjadi lebih kaya, dan lebih kaya lagi? Terus misalnya bagaimana orang-orang kaya itu yang misalnya dia jatuh bankrupt atau bangkrut, tapi setelah 2-3 tahun kamu lihat mereka bounce back, mereka kembali ke status sebelumnya, kaya kembali. Bagaimana bisa seperti itu? Apa yang terjadi sebenarnya sama mereka? Kenapa mereka bisa achieve that wealth again? Bagaimana mereka bisa meraih kekayaan itu kembali? Ini kita akan mulai mempraktekkan bagaimana hukum The Secret. The Secret ini applies in every aspect in our life. Jadi dia semuanya kamu bisa capai dengan hukum The Secret ini. Oke, ada 3 cara, 3 step penting dalam The Secret atau hukum tarik-menarik ini. Yang pertama adalah mintalah, proses meminta. So simple, minta. Tapi kepada siapa kita meminta? Dalam buku ini, kita itu meminta kepada universe atau alam semesta. Kamu pernah dengar nggak istilah mestakung, semesta mendukung? So sebenarnya hampir berkorelasi ya. Oke, jadi mintalah kepada alam semesta. Apa yang kamu minta? Terserah, kamu minta apa saja yang kamu inginkan kepada alam semesta. Ingat, apa yang kamu minta harus benar-benar clear atau benar-benar nyata dan gak membingungkan. Misalnya kalau kamu ingin satu tas, aku pengen tas, itu sangat gamblang. Kamu itu diminta untuk punya spesifikasi. Oh, aku ingin tas merek ini dengan warna ini. Jadi harus spesifik. So, kamu harus spesifik dengan apa yang kamu minta. Kedua,
kamu nggak perlu meminta berulang-ulang kali. Karena ketika kamu meminta berulang-ulang kali, artinya kamu nggak percaya dengan alam semesta. So, kamu minta cukup sekali, kamu minta, dan spesifik, lalu memintalah dengan penuh kepercayaan, maka alam semesta akan memanifestasikannya di dalam hidup kamu. Alright, so kita masuk lebih dalam lagi, bagaimana kita meminta. Di dalam buku ini kita diajarkan untuk memvisualisasikan. How do we visualize that? Bagaimana kita memvisualisasikan apa yang kita minta? Di dalam buku ini lagi diajarkan untuk kita dapat membuat sebuah vision board. Apa itu vision board? Vision board adalah sebuah papan yang berisi apapun yang kamu minta. Bagaimana caranya? Misalnya, kalau kamu ingin meminta uang dalam jumlah yang banyak, kamu mau minta berapa saja, kamu mau minta berapa saja jumlah uang itu, kamu bisa search, ketik uang segini gitu, terus kamu ambil, kamu print gambarnya, kamu potong, kamu tempelkan di dalam vision board kamu. Ataupun kamu bisa, kalau kamu punya cek kosong, kamu bisa menuliskan jumlah yang kamu inginkan, kapan ingin kamu dapatkan, kamu bisa tuliskan di situ, terus cek itu kamu tempelkan di vision board kamu. Misalnya kamu inginkan sebuah mobil, ada mobil idaman, harus spesifik, merek mobilnya, warna mobilnya, fitur-fitur apa saja yang harus ada di dalam mobil kamu. Biasanya kamu juga bisa ngambil foto-foto itu dari Google, ataupun kamu bisa pergi ke showroom, minta mobil dengan spesifikasi yang kamu mau. Lalu kamu duduk di dalam mobil itu, mintalah temanmu untuk mengambil gambarmu. Gambar itu kamu paste on your vision board. Dan kamu juga bisa minta test drive di showroom itu. Seolah-olah kamu membawa mobil kamu sendiri. Dan perasaan membawa mobil itu yang kuat akan memancarkan energi kepada alam semesta bahwa kamu percaya kamu akan mendapatkan mobil itu. Atau misalnya kamu mau pasangan yang sempurna untuk kamu, tulis kriteria pasangan sempurna menurut kamu. Misalnya badan yang atletis, humoris, atau berpendidikan tinggi, atau yang pandai mencari uang. Tuliskan semua di dalam list itu. Jadi kamu membuat list itu jelas, lalu kamu tempelkan di vision board kamu. Atau kalau kamu ingin pergi ke satu tempat, destinasi favorit kamu yang kamu pengen banget pergi gitu, kamu bisa ambil gambar dari Google, terus setelah ambil gambar itu, ambil gambar kamu juga, tempelkan gambar kamu di tempat itu, lalu paste it on your vision board. Jadi sebelum aku buat video ini beberapa bulan yang lalu, aku baru sadar bahwa dulu aku juga pernah buat satu gambar satu tempat di India, tempat spiritual. Aku tempelkan gambar ibuku dan diriku di situ. Dan abis itu ya aku lupa. 2 tahun dari aku buat vision board, sebenarnya aku udah pergi ke sana membawa ibuku, dan aku baru sadarnya 2 bulan yang lalu. It's like, you see, everything happens if you want to ask. Intinya kamu buat list, oke? Kamu buat list apa aja yang kamu mau. Lalu setelah kamu buat list, kamu cari gambar-gambarnya. Setelah kamu cari gambar-gambarnya, kamu tempelkan di dalam vision board kamu. Gimana cara tempelnya? Terserah, kamu mau acak-acakan, kamu mau buat judul, as long as kamu suka. Dan ingat lagi, kamu harus clear, harus benar-benar spesifik dengan apa yang kamu inginkan. Lalu setelah kamu tempelkan di vision board kamu bisa gantungkan vision board ini di satu tempat, di kamar kamu atau di sudut, ataupun kamu mau simpan di dalam lemari, it's up to you. Sekarang kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu percaya atau belief. Sebenarnya proses percaya ini adalah proses yang paling berat di dalam buku The Secret ini, karena biasanya pikiran kita tuh suka berpindah-pindah. Jadi di buku ini dinyatakan bahwa setelah kamu meminta, kamu itu harus percaya. Percaya apa? Kamu harus percaya bahwa setelah kamu meminta, setelah kamu mengirimkan signal meminta itu kepada universe, kamu harus percaya bahwa apa yang kamu minta sedang dalam perjalanan menuju kamu. Jadi kamu gak boleh ragu, kamu gak boleh worry.
Kalau kamu mulai ragu, kira-kira ini akan terjadi nggak sih? Kira-kira aku akan dapat nggak sih dengan apa yang aku inginkan? Kira-kira universe ini ada nggak sih? So, begitu kamu melontarkan pikiran-pikiran itu akan membuat mixed signal, akan membuat signal yang salah kepada universe, kayak tarik ulur. Jadi nggak ya? Jadi nggak ya? Dan yang kamu dapatkan juga akan mixed result. So, pentingnya percaya dalam proses ini itu benar-benar yang nomor satu. Jadi, apa yang harus kita lakukan untuk proses percaya ini itu berpikiran positif bahwa itu akan datang ke kamu. Di dalam buku ini juga diajarkan bahwa untuk berpikiran positif, kamu dapat melakukan berbagai hal, yaitu salah satunya itu gratitude. Gratitude itu berterima kasih, rasa syukur kepada universe yang akan memberikan kamu apa yang kamu minta. Kamu bisa melakukan rasa syukur terhadap apa aja, dan ini kamu bisa buat jadi praktis hidup kamu, life practice, you know, it's like every day you're doing it. Mulai dari bangun tidur, kamu bisa mengucapkan terima kasih kepada alam, kepada Tuhan yang sudah memberikan kamu satu hari lagi untuk hidup. Terus kalau kamu juga bisa mengucapkan rasa terima kasih kamu kepada matahari yang sudah memberikan kamu cahaya atau oksigen. Berterima kasih atas segala sesuatu yang ada di dalam hidup kamu. So, hidup kamu menjadi positif dan signal yang kamu kirim juga akan positif. Sekarang kita masuk ke proses yang ketiga, yaitu menerima atau receive. Menerima itu adalah kesiapan kamu untuk menerima apa yang sudah kamu inginkan. Kamu sudah minta, terus kamu sudah percaya bahwa itu akan datang kepada kamu. Sekarang proses untuk menerimanya. Misalnya kamu itu membeli sebuah mobil. Setelah kamu membeli, kamu udah bayangkan mobil itu akan datang kepada kamu. Apa yang harus kamu lakukan? Kamu harus feel happy about it. Mobil itu kalau misalnya sampai, aku akan pakai kemana ya? Terus aksesoris apa ya yang harus aku beli? Terus, oh bentar deh, aku akan bersihin teras aku karena disinilah tempat mobil. Kamu sudah membuat tindakan-tindakan yang you're receiving it. Kamu sedang menerima barang itu di kehidupan kamu. So, buku ini sebenarnya sangat simpel. Buku ini menyatakan bahwa your dreams come true. Mimpi itu bakal menjadi kenyataan. Only in 3 easy steps. Pertama minta, lalu percaya, lalu menerima. It's easy. Ada beberapa tips yang ada di dalam buku ini. Yang pertama adalah kalau misalnya tentang uang, kamu nggak perlu ragu atau takut bagaimana uang itu akan datang kepadamu. Konsep uang itu datang karena kamu bekerja itu sebenarnya tidak benar. Uang bisa datang dari mana saja, kapan saja, dan dari siapa saja. Jangan kamu berpikir bahwa aku gajinya cuma 1 juta 1 bulan, bagaimana aku bisa membayangkan uang 1 triliun. Don't doubt about it, because kamu nggak perlu berpikir bagaimana uang itu akan datang. Yang kamu perlu pikir adalah uang itu akan datang bagaimanapun caranya. Kamu harus percaya. Alright, lalu ada satu lagi yang penting di dalam buku ini, yaitu berpikir positif. So, positivity will attract the positivity as well. Bahwa kita sebisanya harus menghindari kata not atau tidak. Misalnya situasinya ini mendung di luar, terus kamu mau pergi kencan. Kamu tuh berdoa itu dalam hati, please jangan hujan, dan jangan hujan. Universe itu tidak akan tahu kata-kata jangan. Yang dia tahu itu konsep apa yang kamu sending, apa yang kamu kirim dari pikiran kamu itu adalah hujan. So, bagaimana? Instead of saying jangan hujan, kamu bisa mengubah kata-katamu menjadi awan gelap itu akan pergi dan hari ini akan cerah. So, apa yang kamu kirim di dalam pikiran kamu itu adalah hari yang cerah dan awan-awan akan pergi. See how actually the difference is. So, avoid kata-kata jangan atau tidak. So, that's all from me today, guys. Apa yang kamu harus lakukan adalah kamu harus minta, lalu buat vision board kamu, dan percayalah bahwa ini akan terjadi. 1 bulan dari sekarang, atau 2 bulan, atau 1 tahun, atau 2 tahun dari sekarang, percayalah kamu akan menerima apapun yang kamu mau kalau kamu mempraktekkan hukum The Secret ini atau hukum The Law of Attraction, hukum tarik-menarik. That's all from me today, guys, and please stay safe, take care, and bye-bye.